Inilah kisah nyata rumah tanggaku. Perkenalkan, namaku Gea. Usiaku baru menginjak 33 tahun. Tapi terkadang, aku merasa jiwaku sudah berusia 100 tahun. Aku bekerja sebagai desainer grafis freelance dari rumah. Sebuah rumah minimalis yang sangat rapi, sangat putih, dan sangat membosankan di sebuah kompleks perumahan elit. Hidupku adalah tentang presisi. Suamiku, Dion, adalah pria yang memuja keteraturan. Baginya, hidup adalah deretan angka dan penggaris. Gea, remote TV itu harus sejajar dengan ujung meja. Jangan miring, katanya pagi ini sebelum berangkat ke kantor. Dia mengecup, keningku kilat. Rutinitas yang lebih terasa seperti absen karyawan daripada tanda cinta. Dion tampan, mapan, dan sangat dihormati. Tapi di balik tembok rumah ini, aku hanyalah bagian dari dekorasi. Dia mencintaiku seperti dia mencintai jam tangan mahalnya. Dijaga agar tidak lecet, tapi jarang diajak bicara dari hati ke hati. Setelah mobil sedan hitamnya menghilang di tikungan kompleks, aku menghela napas panjang. Aku berdiri di depan jendela besar ruang tamu, menatap halaman depan yang kosong. Kesunyian mulai merayap, mencekik perlahan. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas yang kuncinya dibawa pergi oleh suamiku setiap pagi. Lalu ketenangan itu pecah. Sebuah suara deru mesin yang berat dan kasar membelah keheningan jalanan kompleks yang biasanya cuma diisi suara burung. Sebuah Jeep Wrangler berwarna abu-abu baja, penuh dengan percikan lumpur kering di bannya, berhenti tepat di sebelah rumahku. Rumah nomor 12 yang sudah kosong selama 6 bulan itu akhirnya punya penghuni baru. Seorang pria turun dari mobil. Dia memakai kaos hitam polos yang melekat pas di tubuhnya dan celana kargo yang tampak praktis. Rambutnya sedikit berantakan, seolah dia baru saja berkendara menembus badai tanpa peduli kaca jendela terbuka. Dia adalah Arlo. Usianya mungkin sekitar 35 atau 36 tahun. Dia tidak terlihat seperti pria-pria di kompleks ini yang selalu memakai kemeja licin hasil setrikaan uap. Arlo terlihat bebas. Aku memperhatikannya dari balik gorden yang tersingkap sedikit. Dia mengeluarkan beberapa tas kamera dan tripod dari bagasi belakang. Gerakannya santai, tidak terburu-buru. Sangat kontras dengan dunia Dion yang serba efisien. Namun, mataku tiba-tiba membelalak saat melihat bagaimana dia memarkir mobil besarnya itu. Ban depan jeepnya dengan santai melindas garis putih pembatas halaman rumahku. Bukan cuma sedikit, tapi hampir 10 cm masuk ke area paving block rumahku. Astaga, bisikku pelan. Dion bisa terkena serangan jantung kalau melihat ini. Bagiku, itu bukan sekadar salah parkir. Itu adalah gangguan pertama dalam hidupku yang terlalu rapi. Aku seharusnya marah. Aku seharusnya keluar dan menegurnya agar dia memindahkan mobil itu sesuai aturan. Tapi anehnya, jantungku justru berdegup kencang karena alasan yang berbeda. Ada sesuatu yang menantang dari cara pria itu berdiri di sana, menatap rumah barunya, lalu tiba-tiba menoleh tepat ke arah jendelaku, seolah dia tahu aku sedang mengintip. Dia tersenyum tipis, bukan senyum sopan tetangga baru, tapi senyum yang seolah berkata, "Selamat datang di kekacauan ini, Gea." Aku masih berdiri mematung di balik gorden. Jantungku berdebar aneh, bukan karena takut, tapi karena aku tahu Dion akan mengamuk kalau pulang sore nanti dan melihat ban Jeep berlumpur itu menginjak ubin rumah kami yang putih bersih. "Gea, kamu harus tegas," bisikku pada diri sendiri. Aku merapikan kaos rumahanku, menarik napas dalam-dalam, dan membuka pintu depan. Udara panas siang itu langsung menyergap, tapi tidak sepanas rasa canggung yang tiba-tiba muncul saat aku melangkah ke teras. Pria itu, Arlo, sedang bersandar di pintu mobilnya sambil memegang botol air mineral. Dia tampak sangat santai, seolah-olah seluruh jalanan ini adalah miliknya. "Permisi." Suaraku agak bergetar di awal, jadi aku berdeham sedikit agar terdengar lebih berwibawa. "Maaf mas,
Alamak, dia tidak langsung menjawab. Dia menurunkan botol airnya, lalu menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan kurang ajar, tapi tatapan yang sangat tajam, seolah dia sedang memotretku dengan matanya. Ya, ada yang bisa dibantu. Tetangga, suaranya berat, serak-serak basah yang terdengar sangat maskulin. Aku menunjuk ke bawah, ke arah ban depan jeepnya yang besar dan kotor. Mobilnya lewat garis, Mas. Ini area rumah saya. Suami saya sangat teliti soal ini. Kalau dia pulang nanti, dia pasti keberatan. Arlo melirik banyak, lalu melirikku lagi. Bukannya minta maaf dan langsung memindahkan mobil, dia malah terkekeh pelan. Dia berjalan mendekat, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku mencium aroma kayu manis dan tembakau tipis dari tubuhnya. Cuma 10 cm kan? Tanyanya sambil memasukkan tangan ke saku celana kargo. Garis itu cuma buatan manusia, Mbak. Gea, jawabku cepat. Oke Gea, saya Arlo. Dia mengulurkan tangan yang tampak kuat dan sedikit kasar, khas orang yang banyak bekerja di lapangan. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya menjabat tangannya. Hangat, sangat hangat sampai-sampai ada aliran listrik kecil yang membuatku refleks menarik tangan kembali. Arlo menyadari itu, dan senyum miringnya makin lebar. Dengar Gea, saya baru pindahan, barang saya banyak. Jeep ini butuh ruang buat bongkar muatan. Jelasnya santai. Lagi pula, apa salahnya sesekali melanggar aturan? Dunia gak akan kiamat cuma karena ban mobil. Saya mampir sebentar di ubin kamu. Mas gak kenal suami saya. Balasku agak kesal karena dia meremehkan ketakutanku. Bagi Dion, aturan adalah segalanya. Arlo menatap rumahku yang serba putih dan kaku, lalu kembali menatapku. Matanya seolah bisa membaca bahwa aku sedang tertekan di dalam sana. Dion ya, nama yang bagus buat orang yang hobi bikin aturan, sindirnya halus. Tapi menurut saya, kamu yang lebih butuh ruang, bukan suamimu. Kamu kelihatan cikong bangga, kayak robot yang takut salah pencet tombol. Aku tertegun. Beraninya dia bicara begitu. Baru kenal 5 menit dan dia sudah mencoba menganalisis hidupku. Tolong dipindahkan saja mobilnya Mas Arlo sebelum sore, kataku dengan nada sedingin mungkin. Meski sebenarnya aku merasa pipiku mulai memanas. Aku berbalik dan masuk ke rumah tanpa menunggu jawabannya. Saat aku menutup pintu, aku bersandar di baliknya. Napasku memburu. Enter Canopa. Kata-kata Arlo tadi terasa lebih tajam daripada ban. Mobilnya yang melanggar garis parkirku. Dia benar-benar tetangga yang menyebalkan. Tapi kenapa aku justru tidak sabar menunggu sore hari hanya untuk melihat apakah dia benar-benar memindahkan mobilnya atau tidak. Sore itu, suasana di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Dion sedang sibuk memasukkan kemeja-kemeja mahalnya ke dalam koper perak yang berkilau. Setiap lipatan baju harus sempurna, tanpa ada satupun kerutan yang berani muncul. Aku akan di luar kota selama 2 minggu, Gea, katanya tanpa menoleh padaku. Dia sedang sibuk memeriksa daftar barang di iPad-nya. Daftar belanjaan sudah aku kirim ke emailmu. Pastikan tukang kebun datang hari Kamis, pukul 10 tepat. Jangan telat 1 menit pun. Aku hanya mengangguk pelan sambil duduk di tepi area istirahat. Iya, dan satu lagi. Dion berhenti sejenak, menatapku tajam. Tetangga baru itu, siapa namanya? Arlo. Tadi aku lihat mobilnya parkir miring lagi. Tolong ingatkan dia kalau ini kompleks elit, bukan bengkel pinggir jalan. Jangan biarkan dia terlalu akrab. Oke? Aku merasa tenggorokanku kering. Dia cuma baru pindahan Dion. Barangnya banyak. Dion mendengus, menutup kopernya dengan bunyi klik yang tegas. Aturan tetap aturan. Aku pergi sekarang. Setelah kecupan singkat di pipi yang terasa hambar, mesin mobil Dion menderu pelan meninggalkan halaman. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa rumah ini benar-benar kosong, sepi. Tapi entah kenapa, ada sedikit rasa lega yang menyelinap di antara rasa sepi itu. Baru 10 menit Dion pergi, aku mendengar suara musik. Bukan musik klasik yang biasa diputar Dion, melainkan suara petikan gitar akustik
yang santai dan sedikit berjiwa pemberontak. Suaranya berasal dari teras sebelah. Aku berjalan ke arah jendela, mencoba mengintip. Arlo tidak sedang membongkar muatan. Dia justru sedang duduk santai di kap mobil jeepnya yang, lagi-lagi, parkir melewati garis rumahku. Kali ini bahkan lebih parah. Hampir setengah badan mobilnya masuk ke area parkirku. Dia sedang memegang kopi di satu tangan, dan tangan lainnya sibuk menggatuk-nggetek kap mobil, mengikuti irama musik dari ponselnya. Saat dia melihatku di balik jendela, dia tidak memalingkan wajah. Dia justru mengangkat cangkir kopinya tinggi-tinggi ke arahku, seolah-olah mengajakku bersulang. "Suamimu sudah pergi kan?" teriaknya dari luar. Suaranya menembus kaca jendela. Aku terkejut dan refleks membuka pintu depan. "Mas Allah, bisa tidak parkirnya beneran sedikit? Suami saya baru saja protes sebelum pergi." Arlo melompat turun dari kap mobil dengan gerakan lincah. Dia berjalan mendekat ke arah pagar pembatas yang hanya setinggi pinggang. Bagus, artinya dia punya mata. Tapi sayangnya, dia cuma melihat ban mobil, bukan melihat istrinya yang kelihatannya butuh udara segar. Aku terpaku di ambang pintu. "Maksud Mas, apa?" "Lihat dirimu, Gea." Arlo menatapku dengan sorot mata yang hangat. Berbeda dengan tatapan Dion yang selalu menilai. "Kamu berdiri di rumahmu sendiri, tapi gayamu kayak orang numpang. Takut salah langkah, takut salah bicara. Mumpung dia gak ada, kenapa gak coba melanggar sedikit aturanmu sendiri?" "Saya gak suka melanggar aturan," balasku defensif, meski hatiku mulai goyah. "Oh ya?" Arlo tersenyum miring. Lalu dia mengambil sebuah langkah kecil. Dia melangkahi garis putih pembatas rumah kami dan berdiri tepat di halaman depanku. "Sekarang aku sudah melanggar garis ini. Apa kamu mau panggil polisi?" "Kamu mau aku buatkan kopi yang rasanya jauh lebih enak daripada hidupmu yang kaku ini?" Aku menatap kakinya yang berdiri di atas ubin rumahku. Rasanya ada perasaan terancam, tapi di saat yang sama ada percikan adrenalin yang membuatku ingin tetap berdiri di sana. Malam pertama tanpa Dion baru saja dimulai, dan tetanggaku ini sepertinya tidak punya niat untuk membiarkanku tidur dengan tenang. Aku seharusnya masuk ke dalam dan mengunci pintu. Itu yang akan dilakukan istri Dion yang penurut. Tapi kakiku seperti terpaku di ubin teras. Aku hanya menatap Arlo yang kini berdiri tegak di halamanku, melanggar batas yang selama ini dianggap suci oleh suamiku. "Aku gak butuh kopi, Mas," kataku, mencoba terdengar tegas meski suaraku agak serak. Arlo tertawa kecil. Suara tawanya rendah dan terdengar tulus. "Kamu gak butuh kopi, tapi kamu butuh teman bicara yang gak bakal ngatur cara kamu duduk kan?" Dia berjalan kembali ke mobilnya, mengambil sebuah termos kecil dan 2 cangkir kertas. Tanpa permisi, dia duduk di undakan semen yang membatasi taman kecilku. Dia menepuk ruang kosong di sebelahnya. "Duduklah, Gea. Langit malam ini terlalu bagus buat dilewatkan dari balik jendela kaca yang buram," ajaknya santai. Entah setan apa yang merasukiku. Aku melangkah, mendekat. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak sekitar 30 cm. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun tinggal di sini, aku duduk di teras rumahku sendiri pada jam 9 malam tanpa rasa takut akan teguran Dion tentang angin malam yang tidak sehat. Arlo menuangkan cairan hitam pekat yang aromanya sangat kuat, campuran coklat dan kacang. "Ini kopi dari Flores. Aku giling sendiri tadi pagi." Aku menerima cangkir itu. Hangatnya menjalar ke telapak tanganku yang dingin. "Mas Allah, kenapa Mas sengaja banget parkir miring terus? Mas sengaja mau bikin saya kesal?" Arlo menyesap kopinya. Matanya menatap lurus ke arah jalanan kompleks yang sepi. "Awalnya, iya, aku suka melihat wajahmu kalau lagi marah. Matamu jadi lebih hidup daripada saat kamu cuma diam menyiram bunga." Aku tertegun, menoleh ke arahnya. "Maksudnya, Gea, kamu itu kayak foto yang underexposed," katanya sambil menatapku dalam. "Gelap, suram, padahal objeknya cantik banget. Kamu terlalu sibuk jadi bayang-bayang Dion, sampai lupa warna asli kamu."
Itu apa? Kata-katanya seperti hantaman tepat di ulu hati. Sakit, tapi benar. Selama ini, aku hanya fokus pada apa yang Dion mau. Aku memakai baju warna pastel karena Dion suka. Aku memasak pasta setiap malam karena Dion tidak suka nasi. Aku bahkan berhenti melukis karena Dion bilang cat minyak baunya mengganggu AC rumah. Mas nggak tahu apa-apa tentang pernikahan kami, bisik mencoba membela diri meski hatiku perih. Aku memang nggak tahu. Arlo mengedikkan bahu. Tapi aku tahu orang yang bahagia dan orang yang cuma bertahan hidup. Dan kamu cuma sedang bertahan hidup di dalam rumah yang lebih mirip penjara ini. Kami terdiam lama. Hanya ada suara jangkrik dan deru AC dari rumah-rumah tetangga. Suasana mendadak terasa sangat intim. Bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Arlo tidak mencoba menyentuhku. Tapi kata-katanya menyentuh bagian dari diriku yang sudah lama mati. Besok, kata Arlo sambil berdiri dan merapikan cangkirnya, aku akan parkir lebih miring lagi, biar kamu punya alasan untuk keluar rumah dan bicara sama aku lagi. Dia mengedipkan sebelah matanya, lalu melangkah kembali ke area rumahnya sendiri. Aku masih duduk di sana, memegang cangkir kertas yang sudah kosong, menatap garis putih, pembatas parkir yang kini terasa tidak berarti lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak memikirkan kapan Dion akan menelepon. Aku justru memikirkan jam berapa Arlo akan memarkir mobilnya besok pagi. Pagi ini, aku terbangun tanpa suara alarm dari jam tangan Dion. Biasanya, pukul 6 tepat, aku sudah harus di dapur menyiapkan roti gandum panggang dengan kematangan yang pas. Tapi hari ini, aku membiarkan diriku bergulung di balik selimut sampai jam 7:30. Rasanya aneh. Ada rasa bersalah yang mencubit, tapi ada kelegaan yang lebih besar. Aku berjalan ke dapur, menyeduh kopi instan, bukan kopi mahal yang biasa diminta Dion. Saat aku membuka jendela dapur yang menghadap ke samping, jantungku mencelat. Jeep abu-abu itu tidak hanya parkir miring, Arlo benar-benar memarkirnya melintang, hingga moncong mobilnya menutupi sebagian jalan keluar gerbangku. Benar-benar keterlaluan. Dia sengaja. Aku segera keluar, masih memakai daster rumahan yang kupadu dengan kardigan tipis. Mas, Arlo, teriakku sambil berkacak pinggang di depan pagar. Arlo muncul dari balik bagasi mobilnya. Dia memakai kaos kutang singlet hitam yang memperlihatkan lengannya yang kokoh dan sedikit bercat-cat. Sepertinya dia sedang mengecat sesuatu di dalam rumahnya. Paciki, tidur nyenyak tanpa alarm, tanyanya ceria, seolah tidak punya dosa. Mas, ini sudah lewat batas. Aku mau keluar belanja bulanan. Gimana mobilku bisa lewat kalau mas parkir begini? Kataku, mencoba terdengar marah. Tapi entah kenapa, sudut bibirku ingin tersenyum. Arlo berjalan mendekat, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Pelannya, pakai mobil sedan kecilmu itu? Enggak seru. Gimana kalau ikut aku saja? Aku mau ke pasar seni di pinggir kota, cari perlengkapan gelap buat studio fotoku. Sekalian kita cari sarapan yang gak cuma roti gandum. Aku tertegun. Ikut mas? Enggak mungkin. Kalau tetangga lihat, gimana? Tetangga di sini sibuk sama dunianya sendiri, Gia. Lagi pula, kita cuma belanja kan? Bukan mau kabur ke luar negeri. Dia tertawa, lalu membukakan pintu penumpang jeepnya yang tinggi. Ayo, sekali-kali jadi penumpang di mobil yang banyak kotor. Rasanya beda. Sumpah, aku menatap pintu mobil yang terbuka itu. Itu seperti gerbang menuju dunia yang dilarang Dion selama ini. Aku hanya boleh pergi ke tempat-tempat yang sudah disetujui Dion. Cuma 1 jam, Tonyaku ragu. 2 jam, juga boleh. Tergantung seberapa lapar kamu, jawabnya santai. Aku masuk ke dalam rumah, berganti pakaian secepat kilat, memakai celana jeans dan kaos putih simpel, lalu mengunci pintu. Saat aku naik ke kursi penumpang Jeep Arlo, aromanya langsung menyeruak. Bau parfum maskulin yang segar bercampur aroma kulit jok mobil. Sangat berbeda dengan mobil Dion yang baunya seperti cairan pembersih kimia, siap melanggar garis lebih jauh.
Tanya Arlo sambil menghidupkan mesin yang menderu keras. Aku menarik napas panjang. Siap. Di dalam mobil itu, Arlo memutar lagu indie dengan volume yang agak keras. Dia bercerita tentang perjalanannya memotret suku pedalaman, tentang bagaimana dia benci aturan yang kaku, dan tentang alasannya pindah ke kompleks ini karena dia ingin ketenangan. Tapi ternyata dia malah menemukan sesuatu yang menarik di rumah sebelah. Aku hanya mendengarkan, tapi dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang mulai mencair. Garis-garis kaku yang selama ini memenjarakanku mulai terlihat samar. Saat mobil itu melaju keluar kompleks, aku melihat rumahku di spion. Rumah yang rapi, putih, dan sempurna itu tampak makin kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin segera kembali ke sana. Pasar seni itu berantakan, ramai, dan penuh aroma cat minyak, serta kayu tua. Sangat kontras dengan mal mewah yang biasa dikunjungi Dion. Tapi anehnya, di sini aku merasa bernapas. Arlo berjalan di sampingku. Tidak memaksaku untuk cepat-cepat. Dia berhenti di depan sebuah toko alat lukis tua. Pilih, katanya singkat sambil menunjuk rak penuh kuas dan palet. Aku menggeleng pelan. Dion gak suka bau thinner di rumah Arlo. Katanya bikin pusing dan merusak estetika ruang tamu. Arlo menghentikan langkahnya, menatapku dengan sorot mata yang dalam, hampir seperti sedang membedah pikiranku. Gea, ini bukan rumah Dion. Ini hidupmu. Kalau kamu mau melukis, melukislah. Kalau dia pusing, suruh dia tidur di teras. Dia tertawa, lalu mengambil satu set cat minyak terbaik dan sebuah kanvas kecil. Dia membayarnya sebelum aku sempat menolak. Anggap saja ini upeti, karena aku sudah parkir sembarangan di depan rumahmu, bisiknya sambil menyerahkan kantong belanjaan itu padaku. Kami kemudian duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan yang kursinya hanya dari kayu panjang. Aku makan bubur ayam dengan kerupuk yang melimpah, sesuatu yang Dion sebut sebagai makanan tidak higienis. Tapi jauh lebih enak daripada menu diet sehat yang selalu tersaji di mejaku. Kamu tahu nggak? Arlo memulai sambil mengaduk kopinya dengan santai. Pertama kali aku lihat kamu dari balkon rumahku, kamu lagi menyiram bunga. Wajahmu datar banget, kayak orang yang lagi nunggu antrean di bank. Membosankan, aku melotot, pura-pura tersinggung. Wah, makasih ya pujiannya. Tapi, lanjutnya, suaranya merendah. Waktu kamu keluar dan marah-marah soal garis parkir itu, ada percikan di matamu. Kamu jadi cantik banget kalau lagi berani membela diri. Makanya, aku makin rajin parkir miring. Wajahku terasa panas. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan buburku. Kamu aneh, Arlo. Orang lain cari damai sama tetangga, kamu malah cari ribut. Aku gak cari ribut, Gea. Aku cari kamu, katanya pelan. Kalimat itu menggantung di udara. Jantungku berpacu sangat cepat. Aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah, tapi pencuri yang tidak ingin melepaskan barang jarahannya. Saat kami kembali ke kompleks, Arlo memarkir jeepnya. Kali ini, dia memarkirnya dengan rapi, benar-benar di dalam garisnya sendiri. Aku menoleh padanya, bingung. Kok rapi? Arlo tersenyum tipis, menatapku dengan penuh arti. Karena hari ini, kamu sudah keluar rumah tanpa perlu aku pancing. Aku gak butuh alasan parkir miring lagi. Kalau kamu sudah berani membuka pintu sendiri buat aku. Aku turun dari mobil dengan tangan gemetar, membawa perlengkapan lukis. Saat masuk ke rumah yang sunyi itu, aku langsung menuju sudut ruangan yang paling tersembunyi. Aku membuka kanvas itu, mencium aroma catnya, dan air mataku jatuh. Aku rindu diriku yang dulu, dan pria menyebalkan di sebelah rumah itu adalah orang pertama yang mengingatkanku betapa berharganya diriku. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari Dion. Gea, aku cek CCTV teras. Kenapa ada kantong belanjaan asing di meja ruang tamu? Kamu beli apa? Tanganku mendadak dingin. Pengawasan Dion ternyata tidak pernah benar-benar lepas. Tanganku gemetar hebat. Saat membaca pesan dari Dion, aku menatap kamera CCTV kecil di sudut plafon ruang tamu yang selama ini jarang kupedulikan. Benda bulat hitam itu
tiba-tiba terasa seperti mata raksasa yang sedang menghakimiku. Gea, aku tanya sekali lagi, itu kantong apa? Kamu tahu aku gak suka barang-barang murah. Masuk ke rumah kita. Pesan kedua, masuk. Dingin dan menuntut. Aku segera menyembunyikan kanvas dan cat dari Arlo ke bawah area istirahat, di balik tumpukan bantal. Napasku memburu. Aku mengetik balasan dengan jari yang masih kaku. Hanya alat lukis lama yang aku temukan di gudang Dion. Aku ingin bersih-bersih. Bohong. Aku baru saja berbohong demi pria yang bahkan baru ku kenal seminggu. Dion tidak membalas lagi, tapi aku tahu dia sedang mengawasiku dari jauh. Ribuan kilometer di sana. Aku merasa sesak. Rumah yang dulunya kubanggakan karena kemewahannya, kini terasa seperti kotak kaca yang siap pecah kapan saja. Malamnya, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku duduk di lantai dapur, mematikan semua lampu agar Dion tidak bisa melihat aktivitas apapun lewat CCTV. Dalam kegelapan, aku mendengar ketukan pelan di dinding samping rumah. Tok, tok, tok. Itu dari arah rumah Arlo. Aku berjalan mendekat ke dinding itu, menempelkan telingaku di sana. Gea, kamu di sana. Suara Arlo terdengar samar tapi jelas. Dinding rumah kami memang tidak terlalu tebal untuk meredam getaran suaranya yang berat. Arlo, kamu ngapain? Bisikku, seolah takut Dion bisa mendengarku lewat mic ponsel. Aku lihat lampu rumahmu mati total, tapi mobilmu masih ada. Kamu oke? Suamimu telepon? Aku terdiam. Bagaimana dia bisa sepeka itu? Dia tahu soal belanjaan tadi Arlo. Dia lihat lewat CCTV. Aku takut. Hening sejenak di seberang tembok. Lalu aku mendengar suara langkah kaki yang menjauh. Dan tak lama kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor asing. Keluar ke teras belakang. Di sana nggak ada kamera kan? Aku punya sesuatu buat kamu. Aku ragu, tapi rasa sesak di dadaku butuh pelampiasan. Aku mengintip ke halaman belakang yang hanya dibatasi pagar kayu estetis yang rendah. Di sana, Arlo sudah berdiri, memegang 2 bungkus es krim kecil. Aku melangkah keluar dengan hati-hati. Udara malam terasa dingin, tapi kehadiran Arlo di balik pagar itu memberikan kehangatan yang aneh. Ini obat buat rasa takut, katanya, sambil menyodorkan es krim coklat lewat celah pagar. Dion mungkin punya mata di mana-mana, tapi dia gak punya hati yang bisa ngerasain apa yang kamu butuhin sekarang. Aku menerima es krim itu. Jemariku tak sengaja bersentuhan dengan jemarinya yang hangat. Aku tidak menarik tanganku kali ini. Aku membiarkan kontak singkat itu mengirimkan ketenangan ke seluruh tubuhku. Kenapa kamu baik banget sama aku, Arlo? Padahal aku cuma tetangga yang hobi protes. Tanyaku pelan sambil menatap matanya yang bersinar di bawah cahaya bulan. Arlo tersenyum, tapi kali ini bukan senyum miringnya yang menyebalkan. Ini senyum tulus yang sangat teduh. Karena aku benci melihat sesuatu yang indah dirusak oleh orang yang gak tahu cara menjaganya. Kamu itu mahakarya, Gea, bukan cuma pajangan. Tepat saat itu, lampu teras depan rumahku mendadak menyala otomatis. Aku terlonjak, kaget. Apakah Dion sedang mematikan atau menyalakan lampu dari jauh untuk mengetesku? Masuklah, bisik Arlo, seolah mengerti ketakutanku. Tapi ingat, Gea, garis parkir itu masih ada, dan aku akan selalu ada di sana kalau kamu butuh alasan buat kabur sebentar. Aku masuk ke dalam dengan jantung yang masih berdebar kencang. Es krim di tanganku mulai meleleh, sama seperti pertahananku yang mulai runtuh berantakan. Langit di atas kompleks mendadak berubah abu-abu pekat, seolah ikut merasakan badai yang sedang berkecamuk di dadaku. Dion meneleponku 5 kali pagi ini. Suaranya di seberang sana terdengar sangat dingin dan penuh kecurigaan. Gea, kenapa sudut CCTV ruang tamu sedikit bergeser? Kamu sengaja menyenggolnya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku cuma sedang membersihkan debu. Dion, jawabku, bohong lagi. Padahal semalam aku sengaja mengarahkan kamera itu sedikit ke atas agar dia tidak bisa melihatku duduk melamun di lantai. Jangan lakukan hal aneh selama aku tidak ada. Ingat, aku bisa tahu siapa saja yang lewat di depan pagar kita. Ancamnya halus sebelum menutup telepon.
Aku terduduk lemas di sofa. Rasanya seperti ada tali yang melilit leherku. Makin lama makin kencang. Tepat saat itu, hujan deras turun. Suara air yang menghantam atap rumah terdengar seperti ribuan jarum. Tiba-tiba, aku mendengar suara klakson yang sangat keras dari depan. Aku berlari ke jendela. Jeep abu-abu Arlo ada di sana. Kali ini bukan lagi parkir miring, tapi Arlo sengaja memarkir mobilnya melintang tepat di depan gerbangku, menutup akses masuk dan keluar secara total. Dia keluar dari mobil tanpa payung. Tubuhnya langsung basah kuyup dalam hitungan detik. Dia berdiri di sana, di bawah guyuran hujan, menatap langsung ke arah kamera CCTV di pagar rumahku yang biasanya dipantau Dion. Arlo mengangkat tangannya, memberikan tanda jempol terbalik tepat ke arah kamera itu. Lalu dia berteriak, "Keluar, Gea, jangan biarkan kamera itu memenjarakanmu." Aku panik. Arlo, Hela, Dion bisa lihat, teriakku dari balik jendela. Aku tidak tahan lagi. Aku berlari keluar, menerobos hujan sampai ke pagar. Rambutku basah, bajuku melekat di tubuh, tapi aku tidak peduli. "Mas Arlo, pergi." Dion sedang mengawasi. Dia bakal marah besar. Aku berteriak di antara deru hujan. Arlo mendekat ke pagar. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Air hujan mengalir di rahangnya yang tegas. Dia mencengkeram besi pagar dengan kuat, menatapku dengan mata yang menyala-nyala. Biarkan dia marah. Biar dia tahu kalau istrinya bukan robot. Arlo menarik napas panjang. "Gea, lihat aku. Garis parkir ini. Aku melanggarnya karena aku ingin kamu sadar kalau kamu punya pilihan. Kamu mau terus sembunyi di bawah ketiak pria yang bahkan gak ada di sini saat kamu butuh pelukan." Petir menyambar, menerangi wajah Arlo yang tampak sangat serius. Dia meraih tanganku yang kedinginan lewat sela pagar. Genggamannya sangat kuat, seolah dia sedang menyalurkan seluruh keberaniannya padaku. "Ayo ikut aku sebentar saja. Kita pergi ke tempat di mana gak ada CCTV, gak ada aturan, dan gak ada rasa takut," bisiknya. Tapi suaranya mengalahkan suara guntur. Aku menoleh ke arah kamera CCTV yang masih menyala merah. Di detik itu, aku merasa sesuatu di dalam diriku patah. Tali kekang Dion akhirnya putus. Aku membuka kunci pagar. Aku melangkah keluar dari area rumahku, melintasi garis parkir yang selama ini menjadi batas kesetiaanku. Arlo langsung menarikku ke dalam pelukannya. Hangat tubuhnya kontras dengan dinginnya air hujan. Dia tidak melakukan apa-apa selain mendekapku erat, melindungiku dari badai yang nyata maupun badai di pikiranku. "Aku gak akan membiarkan dia menyakitimu lagi," bisiknya di telingaku. Saat itu juga, ponsel di saku kardiganku bergetar tanpa henti. Nama Dion berkedip di layarnya. Tapi aku tidak peduli. Aku membiarkan ponsel itu basah dan mati karena hujan. Hari ini, aku memilih untuk melanggar aturan paling besar dalam hidupku. Mobil Jeep Arlo masih terparkir melintang. Mesinnya masih hangat dan baju kami masih basah kuyup karena hujan tadi. Arlo sedang membantuku mengeringkan rambut dengan handuk kecil di teras belakang, satu-satunya sudut yang tidak terjangkau mata-mata elektronik suamiku. "Kamu gemetaran, Gea?" bisik Arlo. Tangannya yang hangat menyentuh pundakku dengan lembut. "Aku takut, Arlo. Ponselku mati kena air, dan Dion pasti sudah gila melihat aku keluar pagar tadi." Jawabku pelan. Jantungku masih berdegup kencang. Antara rasa takut dan adrenalin yang anehnya terasa manis. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang sangat halus tapi berwibawa terdengar dari depan rumah. Bukan suara Jeep Arlo yang kasar, melainkan suara sedan mewah yang sangat kukenal. Suara rem yang tajam itu membuatku membeku. Cahaya lampu mobil yang sangat terang menyambar dari arah jalan, menembus pagar dan menyinari wajah kami di teras belakang. "Dia," bisikku lemas. "Dia pulang lebih awal 3 hari dari jadwal." Arlo tidak bergerak. Dia justru berdiri tegak, seolah-olah dia sudah menunggu saat ini terjadi. "Tetap di belakangku, Gea," katanya dengan nada suara yang sangat tenang, namun penuh perlindungan.
Kami berjalan ke depan. Di sana, Dion sudah turun dari mobilnya. Dia masih memakai setelan jas kantor yang sempurna, tapi wajahnya merah padam. Dia menatap mobil Jeep Arlo yang menghalangi gerbangnya, lalu menatapku yang berdiri di samping pria asing dengan rambut berantakan dan baju basah. "Gea, masuk." Sekarang, suara Dion rendah, tapi bergetar karena amarah yang ditahan. Aku melangkah maju dengan ragu, tapi Arlo menahan lenganku dengan lembut. "Dia nggak akan kemana-mana sampai kamu bicara dengan tenang, Dion," sahut Arlo lantang. Dion tertawa sinis. Langkahnya mendekat ke arah pagar yang membatasi kami. "Siapa beraninya kamu parkir sampah ini di depan rumahku dan menyentuh istriku?" "Aku Arlo, tetangga yang selama ini kamu remehkan lewat kamera CCTV-mu," jawab Arlo tanpa rasa takut sedikit pun. "Dan aku bukan menyentuh milikmu. Aku sedang menjaga seseorang yang kamu telantarkan di dalam rumah yang lebih mirip museum ini." Dion menunjuk wajahku dengan jarinya yang gemetar. "Gea, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu melanggar semua aturan kita. Kamu keluar dengan pria ini di bawah hujan seperti orang murahan." Kata-kata murahan itu seperti tamparan keras di wajahku. Selama ini aku diam. Aku penurut. Aku menjadi istri yang sempurna. Tapi di saat aku butuh perlindungan, suamiku justru menghinaku. "Aturan kita, Dion, atau aturanmu?" Suaraku tiba-tiba keluar, lebih kuat dari yang kukira. "Kamu gak pernah tanya apa aku bahagia. Kamu cuma tanya kenapa remote TV bergeser 1 senti. Dion terdiam, matanya melotot tidak percaya. "Aku memberimu segalanya, rumah ini, kemewahan ini, tapi kamu gak memberiku ruang buat bernapas." Teriakku, air mata mulai mengalir bercampur sisa air hujan. Aku menoleh ke arah Arlo, lalu kembali ke Dion. Di detik itu, aku sadar, garis putih di aspal itu bukan lagi batas parkir. Itu adalah batas antara masa laluku yang menyesakkan dan masa depanku yang belum pasti. Tapi setidaknya, bebas. Dion melangkah mendekat. Tangannya hendak meraih lenganku untuk memaksaku masuk ke dalam rumah. Wajahnya yang biasa tenang, kini penuh dengan gurat amarah dan kendali yang mulai lepas. "Masuk, Ki. Jangan bikin malu di depan tetangga," bentaknya. Suaranya menggema di jalanan kompleks yang sunyi. Tapi sebelum tangan Dion menyentuhku, Arlo sudah berdiri di depanku. Dia tidak memukul, tidak mendorong, dia hanya berdiri tegak seperti dinding karang yang melindungi dermaga dari badai. "Jangan paksa dia kalau dia gak mau," kata Arlo. Suaranya rendah tapi sangat mengancam. "Dia bukan properti rumahmu, Dion. Dia manusia." Dion tertawa sinis. Matanya menatap Arlo dengan jijik. "Kamu pikir kamu siapa, pahlawan? Kamu cuma tetangga yang hobi parkir sembarangan dan mengganggu istri orang." Aku menatap punggung Arlo yang basah, lalu menatap Dion yang berdiri di depan mobil mewahnya yang mengkilap. Perbandingannya begitu nyata. Dion adalah keteraturan yang menyesakkan, sedangkan Arlo adalah kekacauan yang memberiku ruang untuk bernapas. "Kukap, Dion," teriakku, melangkah keluar dari balik punggung Arlo. "Berhenti bersikap seolah aku ini barang pajanganmu." Dion Tertigan. Ini pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku berteriak padanya. "Ki, kamu sadar apa yang kamu omongkan? Tanpa aku, kamu gak punya apa-apa. Rumah ini, hidup ini. Rumah ini bukan hidupku, Dion. Ini penjara emas yang kamu bangun buat egomu sendiri." Balasku dengan suara bergetar tapi pasti. "Kamu bahkan gak tahu warna kesukaanku. Kamu gak tahu kalau aku menangis setiap malam di kamar mandi karena merasa sendirian. Kamu cuma peduli pada CCTV dan kerapian rumah." Dion terdiam. Wajahnya memucat. Dia menoleh ke arah kamera CCTV di pagar, lalu kembali padaku. Dia baru sadar bahwa kendalinya sudah hancur total. "Kalau kamu melangkah keluar dari garis pagar ini sekarang," ancam Dion dengan suara dingin yang mematikan, "jangan pernah harap bisa kembali lagi. Semua fasilitas, kartu kredit, rumah ini, semuanya hilang." Aku menatap garis putih
pembatas halaman rumahku. Garis yang selama ini kuanggap sebagai batas suci kesetiaan. Lalu aku menoleh ke arah Arlo. Dia tidak menjanjikan kemewahan. Dia tidak menjanjikan harta. Dia hanya menatapku dengan sorot mata yang seolah berkata, "Aku di sini kalau kamu siap untuk bebas." Aku melepas cincin pernikahan yang melingkar di jariku, meletakkannya di atas kap mobil Dion yang basah. Logam itu berdenting pelan. Suara kecil yang menandai akhir dari segalanya. "Simpan saja duniamu yang sempurna itu, Dion. Aku mau mencari warnaku sendiri," kataku pelan. Aku berjalan menjauh, melewati Dion yang mematung, dan melangkahi garis parkir itu untuk terakhir kalinya. Aku naik ke kursi penumpang Jeep Arlo yang tinggi. Arlo segera menyusul masuk ke kursi kemudi. Mesin Jeep menderu keras. Suaranya memecah keheningan malam. Arlo memutar setir, memundurkan mobilnya, dan melaju pergi meninggalkan Dion yang masih berdiri sendirian di bawah lampu teras yang pucat di dalam mobil. Arlo meraih tanganku yang dingin dan menggenggamnya erat. Dia tidak bicara apa-apa, tapi genggamannya memberitahuku bahwa mulai malam ini aku tidak akan pernah merasa sendirian lagi di tengah kesunyian. 1 bulan telah berlalu sejak malam badai itu. Aku sekarang tinggal di sebuah studio kecil di lantai 2, sebuah bangunan tua di pusat kota. Tempat ini tidak punya marmer putih, tidak punya CCTV yang mengawasi setiap gerak-gerikku, dan jauh dari kata mewah. Tapi di sini, aku bisa bernapas. Aroma cat minyak dan thinner kini memenuhi ruangan. Tidak ada lagi yang protes kalau aku menaruh palet lukis di atas meja makan, atau jika aku lupa merapikan bantal sofa. "Gea, kamu di dalam?" Suara ketukan di pintu membuatku tersenyum. Itu Arlo. Dia tidak lagi menjadi tetangga sebelah rumahku, tapi dia menjadi orang pertama yang membantuku mengangkat kardus-kardus berat. Saat aku pindah ke sini, aku membuka pintu. Arlo berdiri di sana dengan gaya khasnya. Kaos hitam, celana kargo, dan kamera yang melingkar di lehernya. Dia membawa sekantong donat kampung dan 2 botol kopi dingin. "Gimana progres lukisanmu hari ini, seniman?" tanyanya sambil melangkah masuk. Dia selalu melepas sepatunya tanpa perlu kusuruh sebuah penghargaan kecil yang tidak pernah dilakukan Dion. "Hampir selesai. Aku sedang mencoba menangkap warna langit saat hujan," jawabku sambil kembali duduk di depan kanvas. Arlo berdiri di belakangku, memperhatikan coretan warnaku dengan saksama. "Bagus banget, warnanya hidup, jauh lebih berwarna daripada Gea yang pertama kali aku lihat sedang menyiram bunga dengan wajah pucat." Aku terkekeh pelan. "Itu karena sekarang gak ada yang mengatur jam tidurku, Arlo." Kami duduk di lantai, beralaskan permadani tipis, sambil menikmati donat. Arlo bercerita tentang proyek fotonya di luar kota minggu depan, sementara aku bercerita tentang tawaran ilustrasi buku yang baru saja kuterima. Percakapan kami mengalir begitu saja, tanpa interupsi, tanpa penilaian. "Kamu tahu, Gea?" Arlo menatapku dengan sorot mata yang hangat. "Dion sempat mencariku minggu lalu. Dia tanya, 'Di mana kamu tinggal?' Jantungku berdegup kencang sesaat. "Terus, kamu kasih tahu?" Arlo menggeleng, lalu menggenggam jemariku yang masih ada noda catnya. Aku bilang padanya, "Gea gak sedang bersembunyi. Dia cuma sedang pulang ke dirinya sendiri. Dan kalau kamu mau mencarinya, cari dia di tempat di mana dia merasa bebas, bukan di tempat di mana kamu merasa berkuasa." Aku menunduk, merasakan keharuan yang luar biasa. Selama ini aku pikir aku butuh fasilitas mewah untuk hidup, tapi ternyata aku hanya butuh seseorang yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai objek. "Terima kasih, Arlo, sudah membantuku melompati garis itu," bisikku. Arlo mendekatkan wajahnya, menatapku sangat dekat. "Aku cuma membukakan pintu, Gea. Yang berani melangkah itu kamu sendiri, dan aku bangga banget sama keberanian itu." Malam itu, di studio kecilku yang berantakan, aku merasa lebih kaya daripada saat aku berada di rumah mewah Dion. Karena di sini tidak ada garis parkir yang membatasi langkahku.
Hanya ada aku, kanvasku, dan pria yang mengajariku cara mencintai tanpa harus menguasai. 6 bulan telah berlalu. Hidupku kini tidak lagi diukur dengan penggaris, tapi dengan rasa syukur. Aku baru saja menyelesaikan pameran lukisan kecil pertamaku di sebuah galeri seni lokal. Salah satu lukisan utamanya berjudul Garis yang Melanggar. Sebuah lukisan abstrak dengan sapuan warna abu-abu baja dan percikan warna kuning cerah yang berani. Dion, kami sudah resmi bercerai 3 bulan lalu. Dia sempat memohon padaku untuk kembali, menjanjikan rumah yang lebih besar dan asisten rumah tangga yang lebih banyak. Tapi saat dia bicara, aku hanya melihat seorang pria yang masih terjebak dalam dunianya yang kaku. Aku memaafkannya, tapi aku tidak bisa kembali ke sangkar itu. Sore ini, aku sedang merapikan beberapa kuas di studio baruku yang kini jauh lebih nyaman. Tiba-tiba, suara deru mesin yang sangat kukenal berhenti di depan gedung. Aku berlari ke jendela balkon. Di bawah sana, Jeep abu-abu Arlo terparkir. Tapi kali ini ada yang berbeda. Dia memarkirnya dengan sangat rapi, benar-benar sejajar dengan garis parkir di pinggir jalan. Tidak miring, tidak melintang. Arlo turun dari mobil, mendongak ke arah balkonku, dan melambaikan tangannya. Dia membawa sebuah kotak kayu besar yang tampak berat. "Gea, boleh?" Aku naik, teriaknya sambil nyengir lebar. Aku tertawa dan memberinya isyarat untuk naik. Tak lama kemudian, pintu studioku terbuka. Arlo masuk dengan napas sedikit tersengal, meletakkan kotak itu di lantai. "Apa itu?" tanyanya, penasaran. "Ini hadiah buat kesuksesan pameranmu," jawab Arlo. Dia membuka tutup kotaknya. Isinya adalah sebuah kamera analog, antik, dan beberapa roll film langka. "Aku ingin kamu juga belajar memotret dunia lewat lensamu sendiri, bukan cuma lewat imajinasi kanvas." Aku menyentuh kamera itu dengan haru. "Arlo, ini terlalu mahal. Nggak ada yang lebih mahal daripada keberanianmu buat ninggalin kenyamanan palsu dulu." "Gea." Arlo melangkah mendekat, berdiri tepat di depanku. Kali ini, tidak ada pagar yang membatasi kami. Tidak ada hujan yang menghalangi pandangan kami. Dia meraih kedua tanganku, menatapku dengan sorot mata yang paling tulus yang pernah kulihat. "Gea, dulu aku sengaja melanggar garis parkirmu, cuma buat cari perhatianmu. Tapi sekarang, aku mau tanya satu hal." Jantungku berdebar. Tapi kali ini bukan karena takut. Ini debaran bahagia. Aku gak punya rumah mewah dengan CCTV canggih. Aku cuma punya jeep tua dan kamera yang sering membawaku ke tempat-tempat terpencil. Lanjut Arlo pelan. "Tapi aku punya hati yang gak akan pernah membatasi langkahmu. Kami mau membuat garis hidup yang baru bersamaku, tanpa sekat, tanpa aturan yang mengekang." Aku tersenyum, air mata kebahagiaan menggenang di sudut mataku. Aku melingkarkan lenganku di lehernya, merasakan aroma kayu manis yang selalu menenangkanku. "Asalkan kamu janji," bisikku di dekat telinganya. "Janji apa?" tanya Arlo, heran. "Jangan pernah parkir rapi-rapi amat. Aku lebih suka kekacauanmu daripada keteraturan orang lain," candaku. Arlo tertawa lepas, lalu dia mendekapku erat. Di dalam pelukannya, aku sadar bahwa rumah bukanlah bangunan dengan tembok putih dan gerbang tinggi. Rumah adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu takut salah langkah. Garis putih di aspal itu mungkin masih ada di luar sana, tapi di hatiku, garis itu sudah lama terhapus oleh warna-warna cinta yang nyata. Kami memulai babak baru, di mana satu-satunya aturan yang ada hanyalah saling menghargai dan mencintai dengan merdeka.